Nah, perhatikan di daerah 2 potensialnya berapa? Lihat, potensial di daerah 2 adalah 0. Ya kan? Bernilai 0. Oke. Saya lupa tadi ya. Kita kelewatan. Kalau kita tuliskan lagi, perhatikan. Artikan ini potensialnya adalah bernilai V0 di X ya lebih kecil dari minus A per 2, lalu dia bernilai 0 di X dari minus A per 2 ke A per 2 ya sini, lalu kita ke V0 di X besar A per 2 ya ini. Nah, sekarang kita lihat di sini, berarti di daerah 2 potensialnya bernilai 0. Berarti persamaan ininya beda lagi ya, Schrödingernya. Kita menggunakan kita mulai dari sini. Nanti kita dapat jika V-nya bernilai 0, maka yang tersisa adalah 2ME kan. Kita punya D kuadrat psi per DX kuadrat ditambah 2ME per H bar kuadrat psi sama dengan 0. Maka kita dapat, kita buat ini K kuadrat, D kuadrat psi DX kuadrat tambah dengan kita dapatkan di sini K2 kuadrat ya. K2 kuadrat psi sama dengan 0. Dengan K2 di sini kita dapatkan ya K2 kuadrat ya adalah 2ME per H bar kuadrat ya. Nah, solusinya di sini adalah kita punya berarti bilangan yang imajiner ya. Ya, jadi kita punya psi 2 itu sama dengan solusinya berarti kita ambil tadi kita sudah pakai konstanta A dan D. Nah, sebenarnya gini, kita punya solusinya adalah kita langsung ambil yang yang realnya aja ya. Yang realnya kita punya berarti di sini B ya, eksponensial IKX ya. Tapi langsung kita buat yang sin-nya aja ya. K2X ditambah C cos K2X ya. Kita langsung sudah ambilnya yang realnya ya. Nah, kita udah dapat fungsi 2. Artinya, karena ini tadi saya sudah sebutkan ya di awal ya, karena kasus kita ini adalah potensial sumber yang simetris, ya kan, berhingga dan simetris, maka kita akan dapat tadi ya, fungsi sinus dan kosinus, yaitu fungsi genap ya. Ini adalah fungsi yang genap, sama dengan kasus sebelum kita ya, sebelum ini ya. Dan ini adalah yang ganjil. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana ya fungsi, berarti di sini kita dapat B dan C ya. Untuk mencari B dan C berarti nanti tinggal kita normalisasikan ya kan, kita normalisasikan. Nah, coba kita cari syarat batas ya. Sekarang kita lihat bagaimana di syarat batasnya ya. Syarat batas yang pertama ya, berarti kita cari di psi 1 ya, kita ambil ini adalah psi 1, ini psi 2 ya, di daerah minus A per 2. Berarti psi 1 di minus A per 2 itu sama dengan psi 2 di minus A per 2 kan gitu ya. Berarti kita dapat di sini psi 1 tadi adalah ini AE K1X. Berarti kita punya A eksponensial minus K1 A per 2 ya kan. Dengan psi 2 tadi kita dapat ini ya. Ya, kita ambil yang fungsi ganjilnya terlebih dahulu, berarti kita punya di sini B sin ya K2 minus ya, ini minus A per 2, ini A ya, A per 2. Oke. Nah, ini kita buat seumpamanya adalah persamaan 1. Nah, kita lihat turunannya d psi 1 per dx ya, di sama ya, di minus A per 2. Nah, kita dapat turunannya ya, turunan dari ini berarti kita dapat
minus K1. Ya, ini ingat ya, ini kita turunkan dulu fungsinya. Psi 1 tadi adalah A ya, ingat ya, tadi psi satunya adalah A eksponensial minus K1X. Berarti kita turunkan dulu baru kita masukkan nilai yang kita tinjau ya. Berarti ini kan A minus Q1 A eksponensial minus K1X kan ya, dimana X nya adalah minus A per 2 ya, A per 2. Oh, ini positif ya, sorry, ini positif tadi ya. Oke. Nah, sehingga kita punya di sini juga sama ya, berarti kita punya di sini turunan sin adalah cos ya, berarti kita punya di sini K2, saya lihat ini ya, K2 B cos K2X, dimana X nya adalah di minus A per 2 gitu ya. Oke, kita buat ini sebagai persamaan 2. Nah, untuk memudahkannya ya, kita sekarang bagi persamaan 2 ke 1, kita bagi ya. Jadi tujuannya apa? Agar ini hilang, ya kan? Hilang. Jadi kita punya di sini minus K1 ya kan, sama dengan minus habis ya di sini ya. Berarti saya punya K2 cos BB habis cos per sin adalah kotangen K2 A per 2. Oke, kita buat ini sebagai persamaan 3. Nah, untuk bagian ini kan syarat batas antar psi 1 dan psi 2. Sekarang kita lihat syarat batas ketiga, yaitu untuk psi 1 psi 2 di daerah positif A per 2 dan psi 3 di A per 2 ya, kita dapat. Nah, psi 2 berarti yang untuk daerah A per 2 nya kita ambil yang cos yang genapnya, berarti kita punya C cos ya K2 A per 2 sama dengan kita punya D eksponensial minus K2 ini tadi K1 ya, K1 A per 2 seperti ini ya. Ini kita buat sebagai persamaan berapa nih, udah 4 ya, 4. Nah, kita lihat persamaan sini. Ingat ya, kita turunkan terlebih dahulu, berarti turunan cos adalah min sin, maka kita punya min K2 sin S C sin K2A per 2 sama dengan D expo turunannya adalah ini minus K1 tadi ya. Iya, minus K1 D eksponensial minus K1A per 2. Ini kita buat harusnya ini warna hitam ya. Ini kita buat sebagai persamaan 5. Nah, sekarang kita bagikan sama dengan yang tadi ya, persamaan 5 ke 4, sehingga kita dapat sekarang adalah minus K2 sin per cos ya. Sin per cos berarti tangen K2A per 2 sama dengan minus K1 ya, minus K1 ya, atau kita buat minus ya, K2 tangen K2A per 2 sama dengan K1. Ini kita buat sebagai persamaan 6. Nah, dari sini sebenarnya nanti ya kita bisa langsung dapatkan nilai A, B, C, dan D nya dengan mendapatkan ini ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan fungsi gelombang berapa konstanta, tinggal kita normalisasikan nilai B dan C nya aja ya. Nah, sekarang bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana energi dari partikel ini, persamaan energinya seperti apa ya dari partikel yang ada di sumur ini. Kita bahas pada video selanjutnya.